Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, tapi kali ini kita tidak membahas sebuah materi, tapi kita akan membedah kisi-kisi penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum Ibu menjelaskan materi-materinya, atau sebelum Ibu menjelaskan isi yang ada di dalam kisi-kisi ini, ada baiknya kalian sekarang ambil buku catatannya, coba dicatat apa yang Ibu berikan informasinya. Kita di sini belajar bersama-sama untuk ujian besok. Semangat ya buat besok ujiannya ya. Yuk kita mulai saja. Di sini kalau misalnya kalian lihat ya, judulnya Judulnya bedah kisi-kisi pas atau penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7. Di sini ada nomor soal nomor 1 sampai dengan nomor 40. Selanjutnya ada keterangan. Nah, untuk keterangan ini adalah kemungkinan soal yang akan keluar. Ya, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Insya Allah yang menonton video materi ini mempelajari bersama-sama dengan Ibu, mencatat apa saja informasi yang Ibu berikan di video ini. Insya Allah nanti akan mendapatkan nilai yang memuaskan juga ya. Oke, mari kita mulai saja. Nomor 1 itu nanti akan muncul tentang pengertian dari teks deskripsi. Jadi silahkan kalian buka lagi buku catatannya. Apa sih teks deskripsi itu? Ya, nanti kalian bisa buka lagi buku catatan kalian, ataupun kalian bisa lagi menonton video materi yang sudah Ibu berikan ke kalian. Bisa buka lagi YouTube Ibu di video Silvi, cari saja di videonya, lalu ke playlist. Cari saja di situ kelas 7 ya. Nanti di situ materinya lengkap dari mulai teks deskripsi, narasi, teks prosedur ya. Lengkap semuanya. Selanjutnya nomor 2 itu akan muncul tentang penggunaan panca indera. Panca indera kita itu kan ada 5 ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut atau lidah, ada juga kulit, di mana mata itu untuk melihat, panca indera untuk melihat, terus telinga itu untuk mendengar, hidung itu untuk mencium sesuatu gitu ya, bau ataupun ada aroma-aroma yang tidak sedap ataupun aroma wangi ya. Selanjutnya indera pengecap atau lidah itu untuk merasakan rasa sebuah masakan atau apapun itu ya. Dan juga ada indera peraba yaitu kulit, di mana bisa merasakan sebuah sentuhan ya. Jadi nanti ada sebuah kalimat di mana di dalam kalimat itu kira-kira isi kalimatnya itu menggunakan panca indera apa nih? Seolah-olah melihat, atau seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan gitu ya. Selanjutnya nomor 3 itu ada tentang pengertian dari teks deskripsi objektif. Silahkan kalian bisa cari di buku catatan kalian, atau cari di buku LKS kalian, atau kalau misalnya tidak menemukan, silahkan kalian boleh googling dari sekarang. Apa sih pengertian dari teks deskripsi objektif? Gitu ya. Sebelum mulai ujian nih, kalian cari dulu apa sih teks deskripsi objektif gitu ya. Selanjutnya ada materi tentang penggunaan panca indera, masih sama ya, penggunaan panca indera. Kalian nanti akan diminta untuk menentukan ini seolah-olah melihat, atau seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan gitu ya. Selanjutnya ada tentang awalan dalam membuat teks deskripsi. Jadi sebelum membuat teks deskripsi tentu kalian harus menentukan sebuah topiknya dulu. Misalnya kalian ingin menentukan objeknya dulu ya, topik atau objeknya dulu. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan sosok ayah atau sosok ibu, berarti sosok ayah atau sosok ibu adalah objeknya atau topiknya yang akan dibahas atau yang akan dibuat dalam teks deskripsi gitu ya. Jadi awalan jelas harus ada objek atau sebuah topik. Selanjutnya ada tentang gambaran pendeskripsian. Jadi nanti ada sebuah teks deskripsi, nanti kalian diminta untuk menentukan teks deskripsi ini objeknya apa, menggambarkan sebuah apa gitu ya, menggambarkan apa, bisa menggambarkan sebuah
meja barangkali, atau sebuah tanaman ya, kita nggak tahu. Silahkan nanti kalian selamat untuk mengerjakannya ya. Selanjutnya ada tentang makna sebuah kata yang menyatakan akibat. Jadi ada makna tentang akibat, misalnya kayak gini. Dia kedinginan karena sudah mandi. Dia kedinginan setelah mandi, berarti ada sebab akibatnya. Jadi kenapa dia bisa kedinginan? Karena dia udah mandi gitu ya. Mungkin hawanya lagi dingin juga gitu ya. Jadi ada pernyataan yang menyatakan makna akibat gitu. Selanjutnya ada yang keluar yaitu tentang tujuan sebuah teks deskripsi dalam sebuah teks. Nanti ada sebuah teks gitu. Nanti kalian diminta untuk menentukan apa sih tujuan dari teks deskripsi ini. Kalau ingin mendeskripsikan sebuah sosok seorang ayah, kira-kira ngapain sih mendeskripsikan sosok seorang ayah? Tujuannya apa? Ya, nanti kalian diminta untuk menentukan seperti itu. Selanjutnya ada tentang menyimpulkan isi sebuah teks deskripsi. Tadi kan kalian diminta untuk menentukan tujuan orang membuat teks deskripsi tentang sosok ibu. Apa tujuannya? Nah, kalau sekarang kalian diminta untuk menyimpulkan isi. Apa sih isinya? Menceritakan sosok seorang ayah, menceritakan sosok seorang ibu, misalnya seperti itu isinya ya. Selanjutnya akan muncul lagi tentang kesan atau pendapat pada paragraf akhir sebuah teks deskripsi. Kalian ingat gak kalau paragraf akhir dalam sebuah teks deskripsi itu tentang apa? Sebuah kesimpulan. Kesimpulan penulis tentang sebuah objek. Ketika objeknya itu seorang ayah, berarti kesimpulan kalian tentang seorang ayah itu apa? Atau kesimpulan si penulis itu tentang ayah apa? Ada di paragraf terakhir atau di kalimat terakhir ya. Jadi kalian cari saja di kalimat atau di paragraf terakhir. Selanjutnya, mohon maaf ibu scroll dulu. Ya, selanjutnya ada di nomor 11 ya, yaitu latar suasana pada teks narasi. Jadi teks narasi itu adalah cerita fantasi. Ya, dimana kalau teks narasi atau cerita fantasi itu ada latar suasananya. Gimana sih latar suasana? Jadi latar suasana itu nanti ada sebuah paragraf kalian baca, ada suasana apa, ada rasa apa, ada rasa bahagia, rasa sedih, rasa kecewa, atau ada rasa apa yang digambarkan di dalam penggalan paragraf di cerita fantasi itu. Nanti kalian tinggal kalian tentukan saja ada suasana apa di situ. Selanjutnya tentang cerita fantasi atau lebih tepatnya tentang orientasi. Dimana di orientasi itu kan ada tentang tokoh dan juga tentang latar ya. Ingat, orientasi itu hanya membahas tentang dua, yaitu tokoh dan juga latar. Nanti kalian diminta untuk menentukan pada orientasi ini membahas tentang apa, tentang tokohnya atau tentang latar gitu ya. Selanjutnya adalah ciri dari cerita fantasi. Kalian harus ingat lagi, dibuka lagi bukunya, ditonton lagi video materinya. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri dari cerita fantasi? Ibu kasih tahu nih. Untuk cerita fantasi salah satu cirinya adalah tokoh-tokohnya tidak nyata atau tokoh-tokohnya unik gitu. Selanjutnya yaitu tentang watak. Watak itu kan sifat ya, ada baik, ada jahat, ada licik dan lain-lain. Kira-kira nanti kalian harus menentukan tokoh di dalam penggalan paragraf, tokoh yang ada di dalam paragraf itu lebih masuk kemana nih? Tokoh baik atau tokoh jahat atau licik atau dia suka menolong ya, tergantung nanti paragrafnya seperti apa. Ibu masih belum tahu. Selanjutnya ada latar suasana sebuah penggalan teks. Sama tadi sudah Ibu bahas juga untuk latar suasana. Jadi di dalam sebuah teks itu nanti kalian diminta untuk menentukan suasananya ada suasana apa, bahagia, sedih, kecewa, dan lain-lain. Nanti kalian tinggal tentukan aja tergantung paragrafnya. Gitu ya. Selanjutnya akan muncul lagi tentang watak tokoh yang tadi sudah Ibu bahas ya. Kita lanjutkan yaitu yang akan keluar tentang kalimat lompatan peristiwa dalam cerita fantasi. Jadi kalimat lompatan peristiwa itu contohnya yang seperti ini. Cerita fantasi itu kan ada sebagian dunia nyata dan sebagian dunia tidak nyata. Nah, lompatannya itu seperti ini contohnya. Misalnya ketika pulang sekolah Sari menemukan botol berwarna emas bercahaya.
Ketika dia pun penasaran, akhirnya dia menghampiri botol emas bercahaya itu. Ketika dia menghampiri botol emas bercahaya itu, tiba-tiba botol itu membawanya masuk ke dalam dunia peri atau masuk ke dalam dunianya Doraemon. Nah, itu kan ada lompatan peristiwa. Kalimat lompatan peristiwa adalah kalimat yang tadi Ibu sebutkan, di mana Sari mendekati botol yang berwarna emas, lalu Sari masuk ke dalam dunia Doraemon misalnya. Itu kalimat lompatan peristiwa ya, contohnya seperti itu gitu ya. Selanjutnya nomor 18 yaitu tentang ciri bagian orientasi pada cerita fantasi. Jadi di dalam cerita fantasi itu kan orientasinya adalah pengenalan tokoh dan juga latar. Nah, termasuk kemana nih? Pengenalan tokoh atau pengenalan latar ya. Selanjutnya ada sifat atau ciri dari cerita fantasi. Untuk nomor 19 dan juga nomor 20 sama ya, ciri dari cerita fantasi. Jadi kalian ingat-ingat saja, untuk ciri dari cerita fantasi itu apa saja? Ada banyak, salah satunya tokohnya yang unik. Oke, selanjutnya nomor 21 yaitu urutan langkah membuat sesuatu. Nah, kalau urutan langkah membuat sesuatu ini sudah beda materi nih. Sudah masuk ke dalam teks prosedur. Di mana teks prosedur itu adalah teks yang isinya itu runtutan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu, memainkan sesuatu, ataupun melakukan sesuatu. Nah, urutan langkah-langkahnya itu harus benar ya. Step by stepnya itu harus benar. Awalnya gimana, selanjutnya gimana, akhirnya gimana. Nah, kalian nanti diminta untuk mengurutkan dari mulai yang pertama, step yang pertama sampai dengan step yang terakhir. Atau dimulai dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Selanjutnya akan muncul juga tentang ciri teks prosedur ya. Ciri teks prosedur apa saja? Jelas harus ada judulnya, harus ada alatnya, dan juga tujuannya harus ada bahannya juga. Terus selain itu harus ada langkah-langkahnya jelas dan juga penutup ya, ciri dari teks prosedur. Selain itu akan juga membahas tentang susunan dari teks prosedur di nomor 23 dan juga nomor 24, di mana susunan teks prosedur itu Ibu bahas sedikit, yaitu ada judulnya, ada tujuan, ada alat dan juga ada bahan, ada langkahnya jelas dan juga ada penutup. Itu pun kalian harus paham perbagiannya ya. Tujuan itu kayak gimana, alat itu apa saja contohnya, bahan itu yang kayak gimana, langkah-langkah itu yang kayak gimana gitu ya. Selanjutnya yang akan keluar lagi itu adalah kalimat motivasi. Ibu kasih tahu sama kalian, kalau kalimat motivasi itu adalah sebuah kalimat di mana ketika kalian membaca kalimat itu, kalian merasa termotivasi, kalian menjadi semangat, akan muncul perasaan semangat ketika kalian membaca sebuah kalimat motivasi gitu ya. Nanti kalian silakan cari mana kalimat motivasi, mana kalimat yang ketika kalian membacanya kalian mendapatkan sebuah spirit atau semangat gitu ya. Selanjutnya ada kalimat perintah. Nah, untuk kalimat perintah sendiri adalah kalimat yang isinya tuh kayak orang nyuruh gitu loh. Contohnya misalnya kayak gini. Bisakah kamu ambilkan buku yang ada di meja sana? Nah, itu adalah sebuah perintah ya. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat perintah. Ya. Selanjutnya akan membahas lagi tentang struktur dari teks prosedur ya. Pelajari benar-benar deh teks prosedur itu bagian-bagiannya ya. Selanjutnya ada nomor 28 dan juga nomor 29 yaitu ciri dari teks prosedur. Sudah Ibu bahas juga ciri dari teks prosedur itu apa ya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan lihat lagi buku catatannya dan tonton video materinya di YouTube ya. Ibu scroll dulu sebentar. Oke, nomor 30 yaitu struktur dari teks prosedur ya. Ibu pun sudah beritahu sama kalian kalau struktur dari teks prosedur itu apa saja. Silahkan kalian buka lagi buku catatannya ya. Oke, ini adalah nomor 31 sampai dengan nomor 40 itu materi-materi yang belum Ibu sampaikan ya. Belum Ibu sampaikan lebih detail, Ibu akan sampaikan di sini ya. Oke, yang pertama nomor 31, tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi itu adalah menyampaikan sebuah atau sesuatu yang faktual. Apa itu faktual? Faktual itu adalah sebuah informasi yang benar adanya gitu loh. Informasi yang sudah valid atau informasi yang memang benar adanya gitu loh. Ketika di dalam sebuah teks itu ada bacaan, misalnya gini.
luas hutan bakau Indonesia adalah negara yang memiliki hutan bakau terluas di dunia. Nah, ketika Ibu mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan bakau paling luas, Ibu bisa saja berkata itu nggak benar, ya. Tapi akan diikuti dengan fakta maka kalimat itu menjadi kalimat yang benar adanya. Misalnya gini, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan bakau terluas di dunia, di mana luasnya itu mencapai 4,3 juta hektar. Ada informasi fakta yaitu 4,3 juta hektar. Itulah teks laporan hasil observasi. Ada faktanya berupa faktual. Yang disampaikan tuh ya benar adanya seperti itu, tidak mengada-ngada, bukan hanya sekedar opini atau bukan hanya sekedar pendapat. Gitu ya. Jadi tujuan dari teks laporan hasil observasi itu jelas, harus berupa faktual, menginformasikan sesuatu hal yang faktual, hal yang benar adanya, hal yang nyata adanya. Selanjutnya akan muncul tentang istilah bidang kesehatan. Oke, untuk istilah bidang kesehatan itu contohnya misalnya seperti ini. Kalian tahu diabetes? Diabetes itu adalah kencing manis. Berarti diabetes itu adalah istilah kesehatan. Selanjutnya ada coronavirus atau virus corona. Itu pun ya masuk ke bidang kesehatan ya. COVID-19 masuk ke bidang kesehatan. Atau hipertensi. Hipertensi itu adalah bidang kesehatan, tapi artinya adalah darah tinggi. Terus ada lagi stroke, itu istilah kesehatan juga ya. Nanti kalian bisa tentukan sendiri ya. Oke, untuk nomor 33 dan juga nomor 34 itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi? Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisikan karya ilmiah, di mana di dalamnya berisi sebuah fakta-fakta yang dilakukan penelitian terlebih dahulu atau dilakukan observasi terlebih dahulu. Ketika kalian ingin membuat teks laporan observasi tentang tanaman lidah mertua, kalian nggak bisa nih asal tulis aja lidah mertua itu bentuknya warnanya hijau, bisa ditanam di tanah gitu. Nggak harus, bukan seperti itu. Kalian harus melakukan observasi dulu atau kalian harus melakukan penelitian dulu. Bagaimana cara melakukan observasi atau penelitiannya? Salah satunya kalian bisa cari informasi sebanyak mungkin atau fakta-fakta sebanyak mungkin tentang lidah mertua. Kalian kumpulkan fakta-faktanya lalu kalian susun menjadi sebuah teks laporan hasil observasi, di mana di dalamnya kalian sudah meneliti karena kalian mencari fakta-fakta dari teks laporan hasil observasi. Begitu ya. Selanjutnya nomor 35. Nomor 35 itu tentang pengertian observasi. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa observasi itu adalah sebuah penelitian. Ya. Selanjutnya nomor 36, aspek yang dilaporkan dalam teks LHO. Ibu jelaskan dulu ya. Teks LHO itu adalah teks laporan hasil observasi, singkatan dari teks laporan hasil observasi ya. Di mana aspek yang harus dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi adalah sebuah definisi atau sebuah fakta-fakta tentang objeknya. Kayak tadi Ibu contohkan objeknya adalah lidah mertua, berarti kamu harus mengumpulkan definisi tentang lidah mertua sebanyak mungkin atau mengumpulkan fakta-fakta unik dari lidah mertua sebanyak mungkin. Gitu ya, tanaman lidah mertua maksud Ibu. Selanjutnya untuk nomor 37 dan nomor 38 itu membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi atau LHO. Di mana untuk strukturnya itu susunannya yang pertama itu harus ada pernyataan umum dulu, lalu diikuti dengan deskripsi bagian. Ya, maksud dari deskripsi bagian itu adalah aspek yang dilaporkan. Gitu ya. Jadi misalnya tadi Ibu contohkan selain tanaman lidah mertua ya. Misalnya Ibu contohkan yang tadi tanaman hutan bakau. Bagian umum dulu nih, pernyataan umumnya dulu bahwa hutan bakau di Indonesia itu adalah salah satu hutan bakau terluas di dunia. Itu kan bagian yang pernyataan umumnya ya. Itu kan pernyataan umum di paragraf 1 nih. Selanjutnya di paragraf berikutnya akan dijelaskan tentang manfaat dari hutan bakau, fungsi dari hutan bakau, terus habitat dari hutan bakau ada di mana ya, dia tumbuh di mana gitu. Kurang lebih deskripsi bagiannya seperti itu ya.
Selanjutnya nomor 38 masih membahas tentang struktur dari teks LHO juga ya. Dimana strukturnya itu yang pertama pernyataan umum dulu, lalu diikuti dengan deskripsi bagian. Oke, selanjutnya nomor 39 itu membahas tentang teks LHO, syarat dari teks LHO. Ya, nomor 39 dan juga 40 itu membahas tentang syarat dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Di mana teks laporan hasil observasi itu harus informatif. Maksud dari informatif itu apa? Berguna atau bisa dijadikan sumber pengalaman orang. Jadi ketika kalian membuat teks LHO tentang objeknya itu lidah mertua, itu membuat informasi atau memberi informasi kepada orang lain bahwa oh ternyata tanaman lidah mertua itu manfaatnya banyak ya. Jadi makin banyak deh orang yang menanam tanaman lidah mertua. Gitu ya, berarti kan menjadi sumber pengalaman juga buat orang banyak gitu ya. Nomor 40 masih membahas tentang syarat dari teks LHO. Salah satu syaratnya dari teks LHO itu harus jelas. Tidak boleh salah informasi, tidak boleh sampai dengan salah fakta. Ketika kalian mencari informasi tentang lidah mertua, kalian cari informasinya. Benar nggak sih faktanya tanaman lidah mertua itu yang ibu tahu ya? Tanaman lidah mertua itu bisa menghilangkan racun, bisa menghilangkan CO2. CO2 itu kan racun, bisa menghilangkan itu. Jadi ketika kita menanam tanaman lidah mertua, bisa menghilangkan racun yang ada di sekelilingnya. Berarti tanaman lidah mertua itu bermanfaat kan? Nah, itu yang ibu sampaikan berupa fakta atau bukan? Kalau misalnya itu berupa fakta, masuk ke dalam teks laporan hasil observasi, di mana isinya itu harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman buat orang yang membacanya. Begitu ya kurang lebih untuk kisi-kisi yang akan muncul pada penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7. Semangat untuk besok ujiannya. Jangan lupa belajar. Yang masih belum paham silahkan tanya ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.